텐데요. Berlatar di tahun 2010, tepatnya di kota Seoul, gangster Korea dan Yakuza Jepang bertemu untuk memperebutkan kekuasaan di wilayah seluruh Korea. Bos Yakuza saat itu sangat percaya diri, sebab tukang pukulnya begitu hebat dalam melawan dua anggota dari gangster Korea, sebelum akhirnya Nam Gi-jun datang dan membereskan semua masalah di sana. 오늘 잘 끝나면 너 받아주기로. Dan inilah dia, Mercy Fornon. 10 tahun pun berlalu, pimpinan gangster utara dari grup Bongsan yang bernama Gu Bongsan mengajak bertemu pimpinan gangster selatan dari grup Juwon yang bernama Lee Juwon. Setelah 11 tahun lamanya, mereka berdua tidak pernah bertemu secara langsung. Tujuan Bongsan bertemu sebenarnya adalah untuk meminta bantuan kepada Juwon untuk membereskan masalah putranya karena telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi manajer Cha. Hey, where is Mr. Ku? 나 봉산이야, 봉산! Tindakan putranya itu sudah sangat melewati batas, dengan membunuh orang yang bekerja di grup Bongsan karena sedikit mengganggu bisnis putranya. Bongsan tidak bisa melakukan itu sendiri, sebab dia tidak mau mempermalukan putranya di hadapan semua orang, maka dari itu, dia meminta bantuan kepada Juwon, dengan imbalan membereskan semua permasalahan tanah Yusidu milik Juwon di kantornya. 자네도 알잖아. 손해보는 장사 하겠다고. Juwon lalu membahas hal tersebut kepada Nam Gi-suk, seseorang yang kelak diharapkan menjadi penerus grup Juwon, menggantikan dirinya. Meskipun Gi-suk berencana ingin pensiun dari perusahaan, Gi-suk sebenarnya tidak ingin ikut-ikutan dalam permasalahan grup Bongsan. Namun, karena hanya dialah yang paling dipercayai oleh bosnya, Gi-suk pun terpaksa menuruti permintaan dari Juwon. Selama perjalanan Gi-suk menuju ke Hotel The Crows, tempat putra Bongsan berada, Chen Haibom seorang kepercayaannya sedikit memberikan beberapa informasi mengenai Junmo, yang ternyata sangat bermasalah, sampai-sampai dia harus menyewa asing demi menyelesaikan semua masalahnya. Setidaknya setelah mendapatkan informasi tersebut, hal pertama yang dilakukan Gi-suk adalah mengusir para pembunuh bayaran Junmo untuk segera meninggalkan Korea yang saat ini berada di Hotel The Crows bersama dengan Gu Jun. Junmo yang mendengar hal itu, jelas tidak bisa menerimanya dan bertanya tentang kenapa grup Juwon berada di tempat ini, dan mencoba mengganggu orang-orangnya. 사흘 준다. 제대로 못할 거면 시작도 마라. Gi-suk pun mengatakan, jika ayahnya secara pribadi telah meminta tolong kepada ketua Juwon untuk membereskan masalah yang putranya lakukan, dan berpesan, jika tak becus melakukannya, jangan pernah lakukan. 제대로 못할 일은 아예 시작도 하지 마세요. Junmo hanya tertawa mendengar hal tersebut, dan mengungkit masa lalu kakak Gi-suk, yang 10 tahun lalu juga pernah mengacau besar-besaran, tetapi ayahnya dan ketua tidak membunuhnya, hanya memotong urat nadi di kaki kanannya, hingga dia pincang. Tak ingin berdebat panjang, Gi-suk pun menamparnya dan hanya mengatakan kalau kaulah masalahnya. 제대로 했으면 좋았을 텐데 아쉽게도 그러지 못했나 봐요. 텐데요. 네가 문제야. Di bumi perkemahan milik Nam Gi-jun, Gi-suk menemui kakaknya setelah 6 tahun lamanya tidak pernah bertemu. Dan bercerita kepada Gi-jun, kalau ketua Juwon ingin dirinya memimpin grup Juwon menggantikannya. Gi-suk sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut, karena sejujurnya, dia ingin hidup tenang seperti kakaknya di tempat ini. Lalu Gi-suk pergi meninggalkan Gi-jun dari tempat itu. 그래도 6년 만에 만났는데. 나을까?
Gisuk pun kembali ke kantornya untuk istirahat. Namun, tak lama berada di sana, dia sedikit merasa aneh dengan situasi yang ada di kantornya. Gisuk mencoba memeriksa keadaan di basement parkir dan hanya menemukan seekor kucing yang biasa mencari makan di basement parkir. Gisuk lalu memberikan kucing itu makan. Namun, tiba-tiba Gisuk diserang oleh beberapa preman yang masih remaja. Gisuk sempat meminta Wan untuk pergi dari sana. Namun, bukannya pergi, dia malah menusuk Gisuk yang lengah dari belakang. Kematian Gisuk jelas membuat semua orang bersedih, terutama Juon serta Chen yang selama ini menemani kemanapun Gisuk pergi. Semua orang berdoa di depan altarnya, termasuk Junmo yang sepertinya malah terlihat senang melihat Gisuk mati karena kejadian di Hotel The Crow kemarin siang. Di luar gedung pemakaman, Chai Shengchel dari grup Juon sempat bersitegang dengan Kim Chun Seok dari grup Bongsan. Karena Chai menduga kalau Kim tahu penyebab Gisuk mati. Polisi yang menyatakan, kalau Gisuk mati terbunuh akibat ulah dari para berandalan remaja. Kim tidak mengerti dengan apa yang Chai katakan, karena seharusnya dia juga tahu kalau sedari dulu, saat mereka bersama mereka semua adalah teman dekat, dan dia tidak mungkin melakukan hal gila meskipun saat ini mereka tidak di grup yang sama. Perdebatan mereka pun segera berakhir ketika Chai melihat Lee Gum-san, putra dari Juon datang ke tempat itu. Chai sempat menahan keinginan dari Lee yang ingin melayat Gisuk, karena itu merupakan perintah dari ketua Juon yang melarang putranya itu untuk tidak terlibat semua aktivitas apapun di grup Juon. Tak lama, Gijun pun datang ke tempat itu dan semua orang termasuk Chai memberikan hormat kepada dirinya. Di dalam ruangan kremasi, Gijun melihat langsung mayat Gisuk yang mati akibat luka tusukan di lehernya. Chai mengatakan, kalau Gisuk mati akibat terlibat perkelahian dengan para remaja liar. Namun, karena Gijun tidak percaya begitu saja dengan hal tersebut, dia lalu menemui Juon dan Bongsan yang tengah berdiskusi membahas siapa orang lain yang pantas menjadi penerus Juon setelah kematian Gisuk. Gijun lalu masuk dan bertanya tentang apakah mereka berdua mengingat janji yang mereka bertiga buat 11 tahun yang lalu. Gijun mengingatkan, kalau mereka berdua telah berjanji juga untuk tidak membiarkan apapun terjadi pada Gisuk. Namun, kenyataannya Gisuk malah mati terbunuh. Dia menepati janjinya, tetapi mereka berdua tidak menepatinya. Maka dengan terpaksa dia akan turun gunung mencari sendiri penyebab kematian adiknya. Sebelum Gijun pergi, Chen menemuinya yang kemudian memperkenalkan dirinya kalau dia bekerja langsung di bawah Gisuk, dan berjanji kepada Gijun kalau dia akan mengurus pemakaman Gisuk dengan baik. Gijun masuk ke dalam apartemen Gisuk untuk mencari informasi yang mungkin berguna di dalam sana. Namun, dia hanya menemukan buku tentang bagaimana cara berbisnis skema serta sebuah kotak box berisikan jaket untuk dirinya yang akan dikirimkan Gisuk ketika hari ulang tahunnya. Esok paginya, Gijun pergi ke kantor polisi untuk menemui orang yang telah membunuh Gisuk. Kok Han Sokyun, seorang polisi yang menangani kasus ini, sempat meminta Gijun pergi. Karena hal itu melanggar aturan kepolisian. Namun, karena Gijun mengatakan, semenjak kapan Han mengikuti sebuah aturan, sehingga Han terpaksa mempertemukan Gijun dengan Huan Chen di dalam ruangan arsik.
아니잖아. Melihat keluarga korban di sana menemuinya, Hwan tertawa mengejek, karena tatapan mata Gi-jun sama seperti dengan tatapan mata Gi-suk sebelum mati terbunuh oleh dirinya. 이럴 줄 알았냐, 씨발마. Gi-jun yang merasa kalau Hwan tidak mau berbicara apa-apa dengannya, Gi-jun mengatakan, kalau dia akan mencari dulu orang-orang yang bersamanya ketika hari itu, atau mungkin keluarganya terlebih dulu Gi-jun habisi agar dia berbicara jujur kepada dirinya. 하나도 빠짐없이. 꼭 찾아서 죽여. Gi-jun masuk ke dalam warnet mengikuti pemuda yang diduga adalah adik Hwan. Namun, sepertinya semua itu adalah jebakan, karena teman-teman Hwan segera masuk ke dalam sana dan berniat menghabisi Gi-jun. Setelah mendapatkan kabar Hwan dari dalam penjara, teman-teman Hwan tertawa, menganggap kalau Gi-jun telah masuk ke dalam perangkap mereka. 해보라고 이 씨발. Namun mereka sudah salah besar menganggap enteng seorang Gi-jun. Mereka sangat ketakutan dan meminta maaf atas apa yang telah mereka coba rencanakan. Namun, sepertinya itu tak berarti apa-apa di hadapan Gi-jun yang memulai perburuannya. Juan menemui Cha Yong-du di dalam mobil untuk bercerita kalau Gi-jun datang ke pemakaman adiknya, serta menanyakan tentang apakah ada hal yang perlu dia ketahui tentang kematian Gi-suk. Juan yang juga tidak bisa menjawab pertanyaan Gi-jun membuatnya juga bertanya hal yang sama kepada Yong-du, agar dia mencari jawaban tersebut untuk mengetahui apakah benar pembunuh Gi-suk memang dilakukan oleh pemuda itu. 회사를 떠나겠다고 말씀드렸다죠. 회장. 기석이 진짜 애들 짓인지 아닌지 알아봐. Di dalam ruangan meeting gedung kejaksaan, Deputi Jung Min-soo memimpin rapat untuk membahas kematian Nam Gi-suk yang kematiannya hampir sama dengan kematian Oh Seng-won, seorang pewaris dari geng Byom-yong-dong yang dipimpin oleh ketua Oh sebelum akhirnya terpecah menjadi dua, akibat kudeta yang dilakukan oleh geng Juwon dan geng Bongsan. 너무 오버하는 거 아니야? Deputi Jung tidak yakin kalau para remaja itu beraksi sendirian, meskipun polisi telah menulis hal tersebut di dalam BAP-nya. Deputi Jung lalu meminta semua orang keluar terkecuali Lee, karena dia ingin bertanya beberapa hal kepada dirinya. 나가라고. 이 검사 너는 남아야지. Deputi Jung penasaran tentang apa yang akan dilakukan oleh Lee ke depannya, karena dia sangat bekerja keras demi bisa masuk kejaksaan, tapi diberlakukan sebagai orang asing di sini. Belum lagi di rumah, dia pun tidak dianggap oleh ayahnya. Jika terus begini, dia tidak akan pernah bisa naik lebih tinggi lagi baik di tempat ini maupun di grup Juwon. Maka dari itu, Deputi Jung memberikan kesempatan Lee untuk menentukan dia ada di pihak yang mana, agar bisa naik tinggi ke atas dengan menyerahkan kasus Nam Gi-suk kepada dirinya. 잘 운전해봐. Gi-jun kini berada di ruang interogasi kepolisian, dengan membawa suara rekaman adik Hui Chen sebagai alat negosiasi agar Han mengatakan tentang apa saja yang dia ketahui. Hui Chen yang takut adiknya kenapa-napa, mengatakan kalau dia hanya menerima pekerjaan dari sebuah aplikasi bernama Makam, sebuah ruang obrolan di mana remaja seperti dirinya dapat memperoleh uang dengan mudah. Saat itu ada sebuah tawaran pekerjaan dengan hadiah uang yang sangat banyak, dan mereka hanya bilang lokasi dan siapa targetnya saja. Dia hanya tahu sebatas itu saja. Namun, jika Gi-jun ingin mengetahui lebih lanjut tentang Makam, maka carilah informasi tersebut dari pengacara yang disediakan oleh Makam. Dan dia berjanji akan membawa pengacara tersebut ke tempat ini setelah Yon pengacara Hu mengambil surat pernyataan dari Huan Chen. 무덤방이라고 있어. 잘 가. Dia masuk ke dalam mobil. Namun, Gi-jun pun masuk ke dalam sana juga, lalu bertanya tentang apakah dia tahu tentang Makam. Yon awalnya tidak mau berbicara apa-apa. Namun, melihat tatapan mata Gi-jun yang sangat menakutkan, Yon pun bercerita tentang apakah itu Makam. 형이야.
죽은 다음 기사. Secara garis besar, makam itu bertugas menghubungkan para klien yang berbuat masalah dengan para pengganti. Dengan kata lain, maka mencarikan kambing hitam terhadap si A pelaku kejahatan yang tak mau dipenjara, dengan si B yang siap menanggung kesalahan apapun asalkan dibayar. Hanya itu sebatas yang dia tahu dan dia hanya datang sebagai pengacara membereskan sisanya. 형, 무덤방이 얘네를 연결하는 거죠. Secara hukum yang sah, Yon telah berbicara dengan apa yang sebatas dirinya tahu. Dan jika Gi-jun menginginkan hal lainnya, maka datanglah ke perusahaan Clean untuk bertanya sendiri kepada mereka. Setelah itu, dia masuk ke dalam gedung Clean untuk menemui pemilik perusahaan, yang ternyata Gi-jun sangat mengenalnya. 이번 달에 대운이 든다더니 Gi-jun lalu minta para pekerja menghubungi Sim Song-won untuk segera datang ke tempat ini. Namun, karena para anak buah Song-won tidak mau melakukan itu, bahkan mengusir Gi-jun. Sim Song-won, yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat bersama dengan bawahannya yang bernama Yang Sik, mendapatkan telepon dari Gi-jun yang memintanya untuk segera datang ke kantor Clean. Bukannya bersikap sopan, Song malah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Gi-jun, sehingga Song-won pun berlutut ketakutan melihat kemampuan Gi-jun yang masih sama, meskipun kaki Gi-jun sudah pincang. Song-won mengatakan kalau dia hanya bertugas menuruti apapun perkataan mereka, sama seperti dulu jika dia mendapatkan perintah. Song-won tidak tahu kalau Gi-suk adalah orang yang harus dibersihkan. Namun, karena dia telah dibayar sebelum tahu kalau itu adalah Gi-suk, dia hanya menjalankan pekerjaannya saja. Dan jika dia tahu kalau targetnya adalah Gi-suk, Song-won pasti akan mengirim seorang profesional mengingat kemampuan Gi-suk yang brutal, bukannya para berandalan remaja. Song-won yang sangat ketakutan pun akhirnya mengatakan, kalau orang yang telah membayarnya adalah Gu Junmo, putra dari ketua Gu Bongsan. 그거 알게 되면 기숙인 너도 곤란해져. 상대가 남기석인데 내가 죽일 거면 진짜 전문가를 보냈지. Esok paginya, Ki menemui Song-won dan bertanya apakah Gi-jun datang ke sini tadi malam, dan apakah Song-won telah membocorkan rahasia. Kalau Junmo adalah pelakunya, Song-won yang jengkel pun mengatakan, kalau dia telah mengatakan semuanya kepada Gi-jun. Dia tidak punya pilihan lain selain mengatakan hal tersebut. Karena seharusnya, mereka berdua tahu betapa mengerikannya seorang Gi-jun setelah mengetahui kalau otak pembunuhan dari Gi-suk adalah Junmo. 이리 치워 짜증나게. 뭘 어쩌라고 말이라고 씹새끼가. Juan pun mengajak Bongsan bertemu di tempat biasa. Juan mengingatkan Bongsan dengan aturan yang mereka berdua buat setelah ketua Oh meninggal, tentang siapapun yang mengganggu pihak lain, ataupun membuat kekacauan, harus menanggung akibatnya, baik dengan nyawanya, ataupun sesuatu yang sepadan. Meskipun itu adalah Junmo putra semata wayangnya. Maka, dia harus menanggung akibatnya karena dia otak dari pembunuhan Gi-suk. Bongsan jelas sangat terkejut mendengar hal tersebut, lantaran tak menyangka kalau Junmo lah dibalik pembunuhan Gi-suk. 으로 치르던 그에 맞는 다른 걸 내놓던 난 남규진이 사고만 안 쳤어도 그딴 규칙 생길 일도 없었어. Namun, Gi-jun masuk ke dalam dan bertanya tentang apakah mereka berdua tidak ada kaitannya dengan kematian Gi-suk. Juan mengatakan, kalau mereka berdua sama sekali tidak terlibat dengan semua ini, dan meminta Gi-jun menghentikan aksinya, karena mereka akan menyelesaikannya secara aturan. 야, 남규진! Gi-jun hanya mengatakan, kalau mereka cukup saksikan saja apa yang akan Gi-jun lakukan. 규칙대로 하시는 겁니까? 이미 알고 있으니까. Bongsan pun memohon kepada Juan untuk menghentikan Gi-suk bagaimanapun caranya. Dengan imbalan, Hotel The Crow yang akan menjadi miliknya. Juan pun nampak memikirkan matang-matang penawaran tersebut.
Malamnya, Bongsan menampar putranya akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bongsan tak tahan dengan kebodohannya itu, bukannya sadar setelah dirinya membunuh manajer Cha yang baik, dia malah berbuat kebodohan lainnya dengan membunuh Gisuk adiknya Gijun. Dia sejujurnya tidak ingin marah kepada putranya, namun karena dia malah mencari masalah dengan Gijun sang predator yang haus darah. Dia meminta Junmo untuk tidak melakukan apapun tanpa bertanya dulu kepada dirinya. 하루도 처먹는다고 뭐가 달라지는지. 알겠어. Gijun saat ini berada di arena latihan baseball untuk bertemu teman lamanya yang bernama Cho Bung-hu. Tujuan Gijun ke sana adalah untuk meminta bantuan Byung-hu untuk membuatkan pemukul bola spesial seperti punyanya yang dulu. Karena dia akan meratakan semua orang yang mencoba menahannya untuk membunuh Junmo. Byung-hu pun berjanji akan segera membuatkan pemukul tersebut. Namun dia juga ingin Gijun memakai alat penahan kaki yang telah dia buat. Sementara itu di dalam ruangan pribadinya Huan sedang mengobrol dengan Cho membahas langkah apa yang harus mereka lakukan. Karena mungkin kerugiannya akan banyak mereka terima, lantaran dihadapkan dengan pilihan berperang melawan grup Bongsan atau menghadapi Nam Gijun yang sangat mengerikan. Juan yang sudah terlalu pusing memikirkan hal tersebut, meminta Cho untuk keluar tanpa menyadari kalau ruangan Juan telah disadap oleh Lee. Sehingga dia tahu segala percakapan yang ada di dalam ruangan tersebut. Chen menemui Cho di luar kediaman Juan untuk mengatakan kegelisahan dalam hatinya. Karena sampai sekarang, ketua belum juga bertindak meskipun ketua sudah tahu kalau Gu Junmo adalah pelakunya. 윗선 결정 따르면 되는 거야. Bahkan sebagai orang yang kini dipercaya oleh sang ketua, Cho tidak mau mendorong ketua Juan untuk bertindak. Atau jangan-jangan Cho senang karena bisa menggantikan posisi Gisuk. Chahai sangat marah mendengar itu, dan menampar Chen hingga Lee datang ke tempat itu. Cho lalu mengatakan kepada Lee kalau urusan perusahaan ini bukanlah urusannya. Jadi jangan sok akrab seperti yang ketua katakan. Namun, Lee hanya ingin Cho berpikir kalau kerugiannya itu akan lebih banyak dan memintanya untuk menemukan jawaban tersebut. Tidak mendapatkan keputusan apapun dari Chai, Chen pun menemui Gijun agar dia mau mengajaknya membalas kematian Gisuk. Gijun tidak mau Chen terlibat dalam hal ini. Namun, melihat niat tulus yang terpancar di mata Chen, Gijun pun hanya menugaskan Chen untuk mencari informasi tentang di mana keberadaan Junmo melalui pusat aplikasi makam melalui Yon. Setelah itu, kabar pencarian Junmo melalui aplikasi makam segera tersebar ke seluruh penjuru Korea. Sehingga, memudahkan mereka semua dalam mencari keberadaan Junmo, hingga seorang pengantar makanan tak sengaja menemukan Junmo saat berhenti di persimpangan jalan. Di suatu tempat, Bongsan bertemu dengan seorang mantan pembunuh bayaran bernama Shin, dan memintanya untuk menghabisi Gijun. Tetapi, dia telah bertobat dan menjadi seorang pendeta. Dia tidak melakukan itu, terlebih lagi dia tahu kalau berhadapan dengan Gijun, dia pasti cepat mati. Shin bertanya tentang apakah Bongsan percaya kalau Gisuk mati di tangan para remaja tersebut. Mendengar itu, membuat Bongsan berpikir kalau mungkin perkataan Shin ada benarnya juga. Bongsan meminta anak buahnya menyelidiki polisi yang pertama menemukan Nam Gisuk, untuk memastikan apakah benar ini ulah para remaja liar serta memastikan Junmo ke tempat yang aman. Kim datang menemui Junmo agar dia segera pergi ke rumah aman yang berada di Yangpeong. Namun, sepertinya Junmo tidak mau pergi, karena dia terlalu meremehkan kekuatan dari seorang Gijun, walaupun orang-orang sangat ketakutan terhadapnya. Tak lama, Lee Dongkyung datang ke sana, kemudian memaksa Junmo untuk segera pergi dari sana meskipun harus menggunakan cara kekerasan. 사모님 모시는 중입니다. 양평으로. Dengan terpaksa, Junmo pun mengikuti kemauan Dongkyung tanpa menyadari kalau Gijun telah sampai di Hotel Dekro.
Meskipun Gi-jun sudah ada di hadapannya, Junmo masih bersikeras tetap ingin berada di sana untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mengerikannya seorang Gi-jun. Dong Kyung menendang Gi-jun saat dia mencekik leher Junmo dan meminta Kim untuk segera membawa pergi Junmo dari hotel. Mendengar kabar kalau Gi-jun berhasil bertemu dengan putranya, Bong-san sangat kesal dan meminta Kim untuk segera pergi ke rumah aman dengan penjagaan super ketat di tempat tersebut. Gi-jun datang ke tempat Song-won dan melihat Song-won sedang membereskan bukti-bukti keterlibatannya dengan grup Bong-san. Gi-jun menyuruhnya untuk menemukan keberadaan dari Junmo dan hanya memberikan waktu 1 hari kepada Song-won. Penasaran dengan perkataan dari Lee, Chai pun memeriksa ruangan pribadi bosnya untuk menemukan alat penyadap di dalam sana. Namun, karena tidak bisa menemukan itu, dia pun masuk ke dalam kamar Lee dan menemukan sebuah fakta kalau selama ini Lee telah menguping segala percakapan ayahnya. Chai lalu menemui Lee di kantornya dan bertanya apa maksud penyadapan itu dan kenapa dia memberitahunya. Lee mengatakan kalau dia adalah jaksa dan ayahnya adalah seorang bos gangster, jadi dia melakukan ini hanya untuk masa depan keluarganya. Kematian Gun Junmo tentu akan memicu perang dan semua yang telah ayahnya bangun bisa saja hancur dalam seketika. Namun Lee menganggap ini sebagai peluang untuk menghabisi grup Bong-san serta peluang bagi grup Juwon untuk merenggut semuanya. 우리 주운이 모든 걸 차지할 기회. Junmo yang penasaran tentang Gi-jun bertanya kepada Kim tentang bagaimana dulu Gi-jun sebenarnya. 남기준에 대해서 얼마나 알고 계십니까? Dulu, Nam Gi-jun dianggap pahlawan bagi mereka, sebab dialah yang membuat grup Juwon dan Bong-san seperti saat ini. Dulu saat Lee Juwon dan Bong-san bekerja di bawah Ketua Oh, mereka bentrok dengan geng terbesar di Busan karena Ketua Oh ingin meluaskan jaringannya ke Jepang. Namun, sebelum itu terjadi, geng Busan lebih dulu menyerang mereka, dan mereka bertahan selama mungkin, menunggu Nam Gi-jun yang muncul lalu menghabisi geng Busan seorang diri. 남기준이 나타났습니다. 그리고 다시 깨달았습니다. Sejak saat itu, kekuatan Lee Juwon dan Gu Bong-san semakin ditakuti, dan ketua berencana menyerahkan perusahaan kepada mereka berdua. Akan tetapi, Won, putra sematawayang Ketua Oh tidak menerima hal tersebut yang kemudian memerintahkan beberapa pembunuh bayaran untuk membunuh mereka berdua. Sowon yang mengetahui hal tersebut pun membocorkan rencana tersebut kepada Juwon dan Bong-san. Dengan memberikan bukti percakapan Won yang tak terima dengan hal itu. Juwon dan Bong-san pun mengirim pembunuh untuk membunuh Won agar masalah mereka berdua terselesaikan. Namun, kejadian itu malah membuat Ketua Oh sangat marah dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Juwon dan Bong-san, karena dia yakin itu adalah perbuatan mereka berdua. Bong-san, 내 앞에 잡아와. Gi-jun pun datang seorang diri untuk menyelamatkan mereka berdua meskipun harus berhadapan dengan tangan kanan Ketua Oh yang sangat kuat bernama Rindaman. 회장님 아들. Dia sempat bertanya tentang apakah benar kalau Gi-jun yang telah membunuh putra Ketua Oh. Gi-jun tidak menjawab pertanyaan tersebut, sehingga setelah kalah perang, Ketua Oh memutuskan untuk bunuh diri dibandingkan harus mati di tangan Juwon dan Bong-san. Kemudian mereka merampas segalanya dari Ketua Oh, dan sebuah aturan dibuat setelah kejadian itu demi menjaga perdamaian. Nam Gi-jun merupakan korban pertama dari aturan itu. Dia membantu mereka berdua merenggut semuanya, tapi dia jugalah yang memulai kekacauan, sehingga
Mereka menghukumnya dengan memotong tendon Achilles di kakinya. Chol Bung-ho menemui Gi-jun dengan maksud mencegah Gi-jun balas dendam, karena mereka tak mungkin bisa jika harus melawan grup Bongsan sendirian. Dia akan mencoba berbicara langsung kepada ketua Juwon meminta bantuan yang mungkin bisa mereka gunakan. 그 말이 아니잖아. Gi-jun mengatakan, kalau dari awal dia tidak pernah meminta bantuan Bung-ho dalam masalah ini, apalagi Juwon juga tidak akan berbuat apa-apa meskipun dia sudah mengetahui kalau Junmo dalang dari pembunuh Gisuk. Junmo mengamuk di dalam rumah aman dan berusaha keluar dari dalam sana, karena merasa sangat bosan dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam sana. Dia lalu menghubungi kembali pembunuh bayaran yang pernah dia sewa untuk menghabisi Gi-jun malam ini. Junmo lalu menghubungi Kim yang saat ini sedang dalam perjalanan ke Seoul, untuk bertanya apakah masalahnya hanyalah Gi-jun saja, karena bila Gi-jun mati, dia tidak perlu lagi harus berada di tempat ini. Maka dari itu, Junmo meminta Kim untuk menjebak Gi-jun ke suatu tempat yang sudah Junmo persiapkan. Karena, jika Kim menolak, nasib putrinya itu ditentukan oleh bagaimana Kim mengambil keputusan. 형이 아무리 대단해도 오랜만이네. 너는 괜찮냐? 받아. 여기 숨어 있어, 구준모.